Setelah bertahun-tahun lumpuh, kaki majikan cantik ini mendadak sembuh berkat ritual aneh dari pria desa. Halo, sahabat Tiara. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat biasa saja, tetapi ternyata menyimpan keajaiban besar di dalam dirinya? Kisah ini akan membuat hatimu bergetar, tentang seorang wanita cantik yang telah bertahun-tahun lumpuh, namun mendadak sembuh berkat ritual aneh dari seorang pria desa yang datang tanpa diminta. Awalnya, tak ada yang percaya. Siapa pria desa ini? Dari mana asalnya? Bagaimana dia bisa menyembuhkan kaki majikan yang lumpuh? Tonton kisah ini selengkapnya. Di sebuah desa yang tenang dan damai, di mana suara burung berkicau mengiringi hari-hari yang berlalu, hiduplah seorang wanita cantik bernama Maya. Maya adalah sosok yang dikenal oleh banyak orang di desa tersebut. Ia memiliki senyuman yang menawan dan mata yang bersinar cerah. Namun, di balik kecantikan dan pesonanya, tersimpan kisah tragis yang mengubah hidupnya selamanya. Setahun setelah melahirkan anak pertama, sebuah kecelakaan tragis terjadi. Dalam usaha untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya saat melahirkan, Maya mengalami cedera serius yang membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Suaminya, yang awalnya setia dan penuh kasih, mulai menjauh seiring berjalannya waktu. Rasa kasihan yang semula ada dalam hati suaminya perlahan-lahan memudar, dan dia merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan yang berat. Dalam keadaan putus asa dan ketidakpahaman, suaminya akhirnya pergi dengan wanita lain, meninggalkan Maya dalam kesedihan dan kesepian. Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Maya. Ia terkurung di dalam rumah besar yang dulunya penuh dengan kebahagiaan. Kini, rumah itu terasa kosong dan sunyi. Maya menghabiskan banyak waktu merenung, melihat foto-foto pernikahannya, tertawa bersama suaminya, dan mengenang saat-saat bahagia saat merawat anaknya. Kenangan itu seperti pisau yang menusuk hatinya, membuatnya merasa terasing dari dunia luar. Dia ingin sekali merasakan kebahagiaan itu lagi, tetapi semua itu terasa seperti mimpi yang telah sirna. Anaknya, yang kini berusia 7 tahun, mulai mengerti bahwa ibunya tidak bisa berjalan seperti teman-temannya. Setiap kali melihat anak-anak lain bermain dan berlari, hatinya terasa hancur. "Kenapa ibu tidak bisa seperti teman-temanku?" tanya anaknya, dengan tatapan polos yang penuh harapan. Pertanyaan itu menghantui Maya setiap malam. Dia ingin menjawab, ingin memberi penjelasan yang bisa membuat anaknya mengerti. Namun, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sakit yang dia rasakan. Maya berjuang setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya meskipun dalam keterbatasan fisiknya. Dia berusaha membuat lingkungan di rumahnya tetap nyaman dan hangat. Dia mengajarkan anaknya untuk berbuat baik dan menghargai hidup, meskipun dia sendiri merasa terjebak dalam kegelapan. Namun, meskipun dia berusaha keras, rasa kesepian dan kesedihan selalu menyelimuti hari-harinya. Suatu hari, ketika langit cerah dan burung-burung berkicau riang, Maya sedang merenung di teras rumahnya. Dia merasa letih dan putus asa, seolah hidupnya tidak akan pernah berubah. Tiba-tiba, seorang pria desa bernama Rudi datang melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Rudi adalah pemuda sederhana, tampan, dan penuh semangat. Dia datang dengan harapan bisa membantu Maya dan anaknya. Saat Rudi memasuki rumah, dia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Dia melihat Maya duduk di kursi roda. Wajahnya memancarkan keindahan meskipun ada kesedihan yang menggelayuti. Rudi merasa kasihan saat melihat kondisi Maya yang lumpuh. Namun, meskipun Maya dalam keadaan sulit, ada sesuatu yang kuat dalam tatapannya, semangat yang tidak padam. "Bu Maya, saya datang untuk melamar pekerjaan. Saya ingin membantu," kata Rudi dengan tulus. Maya, yang terkejut dengan kehadirannya, merasa ragu. "Apa yang bisa kamu lakukan?" "Aku tidak bisa membayar banyak," jawabnya lembut, tetapi ada harapan yang bergetar dalam suaranya. "Tidak masalah, Bu. Saya ingin membantu. Saya bisa memasak, membersihkan, dan merawat anak Anda," jawab Rudi dengan yakin. Maya melihat ketulusan dalam mata Rudi, dan dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pemuda ini. Akhirnya, dia menerima Rudi sebagai pembantu rumah tangganya. Sejak saat itu, hidup Maya mulai berubah. Rudi mulai bekerja di rumah Maya. Dia membantu membersihkan rumah, memasak, dan merawat anak Maya. Setiap hari,
Dia melihat betapa kuatnya semangat Maya meskipun terkurung dalam keterbatasan fisiknya. Rudy merasa terinspirasi oleh ketahanan Maya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk membantu, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy melihat Maya duduk di teras, menatap bulan yang bersinar terang. Rasa penasaran dan keinginan untuk membantu membuatnya mendekati Maya. "Bu Maya, apakah Anda percaya pada pengobatan alami?" tanyanya, sedikit ragu. Maya menatapnya, bingung. "Pengobatan alami? Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada penasaran. Rudy menjelaskan tentang ramuan-ramuan herbal yang dia pelajari dari neneknya. "Saya percaya bahwa alam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mungkin ada yang bisa kita coba," ujarnya dengan semangat. Maya merasa ragu, tetapi dia juga merasa tidak ada salahnya mencoba. "Baiklah, kita bisa mencoba," jawabnya, tersenyum kecil. Malam itu, Rudy mulai mengumpulkan berbagai ramuan dan bahan-bahan alami dari hutan. Dia membuat ramuan sederhana dan membawanya ke rumah Maya. "Kita akan melakukan ritual ini setiap malam," katanya dengan percaya diri. Maya merasa sedikit aneh, tetapi dia juga merasakan harapan baru. Rudy dengan cermat mengolah ramuan itu, menjelaskan kepada Maya tentang sifat-sifat masing-masing bahan. Malam pertama ritual, Rudy memimpin dengan penuh semangat. Dia mengoleskan ramuan di kaki Maya dengan lembut, membacakan mantra-mantra yang diajarkan neneknya. Maya merasakan sensasi hangat saat ramuan itu menyentuh kulitnya. Dia mulai berharap, meskipun skeptis. Apa yang terjadi jika ini tidak berhasil? Pikirnya dalam hati. Hari demi hari berlalu, Rudy tidak pernah berhenti. Dia terus melakukan ritual, dan Maya merasa ada perubahan kecil. Kakinya mulai terasa lebih ringan, dan dia bisa merasakan sedikit sensasi. Rudy melihat semangat Maya tumbuh dan merasa senang bisa membantu. Dia merasa bahwa upaya mereka tidak sia-sia. Setelah beberapa minggu, Maya merasakan ada perubahan signifikan. Dia bisa menggoyangkan jari kakinya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Rudy hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Maya, ini luar biasa. Kita harus melanjutkan ritual ini," serunya dengan antusias. Maya merasa bersemangat, dan dia mulai berlatih menggerakkan kakinya setiap pagi setelah ritual. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan semangat. "Kamu bisa, Maya. Aku percaya padamu," kata Rudy, membuat Maya merasa lebih berani. Semakin hari, Maya semakin kuat. Dia bisa mengangkat kakinya sedikit demi sedikit. Rudy merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat kemajuan yang dicapai Maya. Dia merasa bahwa upaya mereka tidak sia-sia. Setelah sebulan melakukan ritual, Maya akhirnya bisa berdiri dengan bantuan Rudy. Momen itu sangat emosional bagi mereka berdua. Maya menatap Rudy dengan penuh rasa syukur. "Rudy, aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Kamu telah memberiku harapan," katanya, air mata mengalir di pipinya. Rudy tersenyum, tetapi dia juga merasa ada yang lebih. "Maya, jika kamu bisa sembuh, aku ingin kamu berjanji. Janji untuk menjadikanku suami," ungkapnya, hatinya berdebar. Maya terkejut, tetapi ada perasaan hangat di dalam hatinya. "Jika aku sembuh, aku berjanji," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan beban emosional yang terangkat. Maya merasa ada cahaya baru dalam hidupnya, dan Rudy adalah bagian dari itu. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu ketika, mantan suami Maya muncul kembali, mencoba mengambil alih hidupnya. Dia merasa cemburu melihat Maya yang mulai sembuh dan mendapatkan perhatian dari Rudy. "Kamu tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, Maya. Aku masih suamimu," teriaknya, membuat Maya terkejut. Maya merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Rudy segera melindunginya. "Dia sudah pergi, dan sekarang kamu berhak atas kebahagiaanmu, Maya." Mantan suaminya terlihat marah, tetapi Rudy tidak mundur. Mereka berdua berhadapan, siap untuk melindungi apa yang mereka bangun bersama. Maya merasa tertekan, tetapi Rudy selalu ada untuk menguatkannya. "Kita tidak akan membiarkan dia menghancurkan apa yang telah kita capai," kata Rudy. Maya terus berjuang untuk sembuh, dan Rudy tidak pernah berhenti mendukungnya. Setiap malam,
Mereka melakukan ritual dengan penuh semangat. Ramuan-ramuan yang Rudy buat semakin kompleks, dan Maya merasakan kekuatan baru dalam diri dan kakinya. Suatu pagi, Maya berhasil berdiri tanpa bantuan. Dia merasa seperti terbang. Rudy sangat bangga dan berlari untuk memeluknya. "Kamu bisa, Maya. Aku tahu kamu pasti bisa," seru Rudy, wajahnya bersinar bahagia. Maya merasa ada harapan baru. Dia mulai berlatih berjalan, meskipun langkahnya masih goyah. Rudy selalu berada di sampingnya, menuntunnya dengan lembut. "Kamu kuat, Maya. Setiap langkah adalah kemajuan," ucapnya, membuat Maya merasa didorong untuk terus maju. Mereka semakin dekat, dan hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Suatu malam, saat mereka duduk di teras menyaksikan bintang-bintang, Rudy mengungkapkan perasaannya. "Maya, jika kita bisa melalui semua ini, aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama," katanya, menatap Maya dengan penuh cinta. Maya tersenyum, merasakan ikatan yang kuat. "Aku tidak pernah merasa sehappy ini sebelumnya. Terima kasih telah ada di sisiku, Rudy," balasnya, merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Setelah berbulan-bulan berjuang, Maya akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Dia merasakan kebebasan yang luar biasa. Rudy tidak hanya membantu menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga memberikan cinta dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Pada suatu malam, di bawah cahaya bulan, Maya dan Rudy mengadakan ritual terakhir. "Sekarang aku sudah sembuh berkatmu, Rudy. Aku ingin menepati janjiku," kata Maya, tersenyum lebar. Rudy menatapnya dengan penuh harapan. "Apakah kamu bersedia menikah denganku?" tanyanya, jantungnya berdebar. Maya mengangguk penuh keyakinan. "Ya, aku bersedia. Kamu adalah orang yang membuatku kembali hidup," jawabnya, air mata bahagia mengalir di pipinya. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan cinta yang telah terbangun dari perjalanan panjang ini. Kisah mereka berlanjut, bukan hanya tentang sembuhnya tubuh, tetapi juga tentang cinta yang tulus dan ketahanan. Mereka siap menghadapi dunia bersama, membangun masa depan yang penuh kebahagiaan. Rudy mulai bekerja di rumah Maya, dan dari hari ke hari, dia semakin mengenal majikannya yang cantik namun terkurung dalam keterbatasan fisik. Maya, seorang wanita yang dulunya penuh kehidupan, kini hanya bisa melihat dunia dari kursi rodanya. Rudy membantu membersihkan rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Dia juga memasak dan merawat anak Maya yang berusia 7 tahun, seorang bocah laki-laki bernama Arjun yang penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, Rudy melihat betapa kuatnya semangat Maya meskipun dalam kondisi yang sulit. Dia sering melihat Maya menghabiskan waktu dengan Arjun, membaca buku cerita, dan mengajarinya hal-hal baru. Meski tubuhnya tidak bisa bergerak dengan leluasa, hatinya tetap berapi-api. Rudy merasa terinspirasi oleh ketahanan Maya dan ingin melakukan sesuatu untuk membantu. Tetapi dia bingung. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah hidup wanita yang begitu kuat? Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy melihat Maya duduk di teras, menatap bulan yang bersinar terang. Cahaya bulan memantulkan keindahan wajahnya, meski ada kesedihan yang tersimpan di dalam mata itu. Rudy merasa hatinya tergerak. Dia berusaha mendekati Maya, ingin menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membantu. "Maya," katanya lembut, "apakah kamu percaya pada pengobatan alami?" Maya menatapnya dengan bingung, seolah sedang memikirkan makna dari pertanyaan itu. "Pengobatan alami? Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya terdengar penasaran. Rudy menjelaskan tentang ramuan-ramuan herbal yang dia pelajari dari neneknya. "Aku percaya bahwa alam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mungkin ada yang bisa kita coba," ujarnya dengan semangat. Dia teringat bagaimana neneknya selalu menggunakan tanaman herbal untuk mengatasi berbagai penyakit. Maya, meski merasa skeptis, merasakan ada sedikit harapan di dalam hatinya. Dia sudah terlalu lama terkurung dalam kesedihan dan keputusasaan. "Baiklah, kita bisa mencoba," jawabnya, tersenyum kecil. Keesokan harinya, Rudy mulai mengumpulkan bahan-bahan alami dari hutan dekat desa. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mencari tanaman yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang menarik, dia teringat pada Maya dan harapan baru yang ingin dia bawa untuknya.
Setiap kali Rudy kembali ke rumah, dia membawa 10 jenis ramuan yang berbeda, mulai dari jahe, kunyit, hingga daun sambiloto. Dia berharap bisa menciptakan ramuan yang bisa membantu menyembuhkan kaki Maya. Maya memperhatikan Rudy dengan penuh rasa ingin tahu. Dia menyaksikan Rudy bekerja dengan penuh ketekunan. Dia tidak pernah melihat seseorang begitu berdedikasi untuk sesuatu yang tampaknya sepele. Rudy berbagi pengetahuannya tentang setiap tanaman yang dia kumpulkan. Ini jahe, bisa membantu melancarkan peredaran darah, katanya sambil menunjukkan akar jahe yang segar. Dan ini kunyit, bagus untuk peradangan. Maya mendengarkan dengan seksama, merasakan semangat yang mengalir dalam penjelasan Rudy. Dia mulai merasa bersemangat, meskipun masih ada rasa ragu. Apakah semua ini benar-benar bisa membantunya? Namun, melihat tekad Rudy, dia merasa tergerak untuk mencoba. Malam itu, mereka melakukan ritual pertama. Rudy mencampurkan ramuan yang telah dia buat dengan penuh hati-hati. Maya duduk di kursi rodanya, memperhatikan setiap langkah yang dilakukan Rudy. Dia merasa aneh, tetapi sekaligus ada rasa harapan yang mulai tumbuh. Rudy menyuruh Maya untuk menutup matanya dan membayangkan kakinya bergerak bebas. Cobalah merasakan energi dari alam, katanya lembut. Maya menutup matanya dan berusaha membayangkan kakinya bisa bergerak. Dia membayangkan dirinya berlari di padang yang luas, merasakan angin menyentuh kulitnya. Saat Rudy mulai mengoleskan ramuan di kakinya, Maya merasakan sensasi hangat yang menyebar. Ada sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada energi baru yang mengalir ke dalam dirinya. Hari demi hari, mereka melakukan ritual bersama. Rudy tidak pernah melewatkan satu malam pun untuk melakukan pengobatan. Dia mengajarkan Maya tentang pentingnya pikiran positif dan keyakinan dalam proses penyembuhan. Percaya bahwa kamu bisa sembuh adalah langkah pertama, katanya. Maya mulai merasakan perubahan, meskipun kecil. Dia bisa menggoyangkan jari kakinya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Maya merasa bersemangat dan mulai berlatih lebih banyak. Setiap pagi, setelah ritual, dia mencoba gerakan sederhana. Rudy dengan sabar membantunya, menuntunnya untuk melakukan latihan dengan benar. Mereka berbicara banyak selama sesi latihan, dan Maya merasa semakin dekat dengan Rudy. Dia menyadari bahwa Rudy bukan hanya seorang pembantu, tetapi juga teman yang selalu ada untuknya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu malam, saat mereka sedang melakukan ritual, Maya mengalami rasa sakit yang hebat di kakinya. Dia merasa putus asa, bertanya-tanya apakah semua ini sia-sia. Rudy segera menenangkan Maya, setiap proses penyembuhan pasti ada tantangannya. Jangan menyerah, Maya. Kita akan melewati ini bersama. Maya mengangguk, terharu oleh dukungan Rudy. Dia merasa beruntung memiliki seseorang yang begitu peduli. Dengan tekad baru, dia melanjutkan latihan dan ritual mereka. Setiap malam, mereka kembali melakukan ritual dengan penuh semangat. Rudy mengumpulkan lebih banyak ramuan, dan mereka mulai mencoba kombinasi baru untuk menemukan yang paling efektif. Setelah beberapa minggu, perubahan signifikan mulai terlihat. Maya merasakan kakinya semakin kuat. Dia bisa berdiri dengan sedikit bantuan dari Rudy. Momen itu sangat emosional. Rudy merayakan keberhasilan kecil mereka, menari-nari kegirangan. Kamu bisa, Maya. Kita sudah dekat, serunya, matanya bersinar bahagia. Maya merasa terharu. Dia tidak pernah merasa seberdaya ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa Rudy telah memberinya lebih dari sekadar harapan. Dia memberinya keyakinan untuk percaya pada dirinya sendiri. Setiap langkah kecil yang dia ambil membuatnya semakin dekat dengan kebebasan yang telah lama hilang. Suatu hari, saat mereka sedang berlatih, Maya berdiri tanpa bantuan untuk pertama kalinya. Rudy terkejut, tidak percaya apa yang dilihatnya. Maya, kamu berhasil, teriaknya, dan dia berlari menghampiri Maya, memeluknya erat. Maya tidak bisa menahan air matanya. Dia merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Aku bisa, serunya, berusaha untuk tidak terjatuh. Mereka berdua tertawa bahagia, merasakan pencapaian yang luar biasa. Maya merasa bahwa semua usaha dan harapan mereka tidak sia-sia. Dia akhirnya bisa merasakan kebebasan yang dia impikan selama ini.
Rudy melihat betapa kuatnya semangat Maya dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Seiring waktu, hubungan mereka semakin mendalam. Rudy tidak hanya menjadi pembantu, tetapi juga sahabat terbaik Maya. Mereka berbagi mimpi dan harapan, saling mendukung satu sama lain. Maya mulai merencanakan masa depannya, ingin membuka usaha kecil dan memberi inspirasi bagi orang lain yang menghadapi kesulitan. Rudy berjanji akan selalu mendukungnya. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang cerah, mereka melakukan ritual terakhir. Maya merasa siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Rudy mengingatkan Maya untuk selalu percaya pada diri sendiri dan kekuatan alam. "Kamu adalah contoh nyata bahwa keajaiban bisa terjadi," katanya. Maya tersenyum, merasakan cinta dan harapan yang melimpah. Dia tahu bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Rudy adalah sosok yang telah mengubah hidupnya, dan dia tidak akan melupakan semua yang telah mereka lalui bersama. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak terpadamkan, Maya bersiap untuk menjalani kehidupannya yang baru. Dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan berjuang untuknya. Kini, dia bukan hanya seorang wanita lumpuh, tetapi seorang pejuang yang siap menghadapi dunia dengan langkah yang mantap. Rudy mulai mengumpulkan berbagai ramuan dan bahan-bahan alami dari hutan. Dia menjelajahi setiap sudut, mencari tanaman yang mungkin bisa membantu Maya. Setiap pagi, saat matahari terbit, Rudy sudah bersiap dengan keranjang di tangannya, berkelana ke hutan yang rimbun. Dia tahu betul bahwa alam memiliki banyak rahasia yang bisa menjadi sumber penyembuhan, dan dia ingin Maya merasakannya. Rudy mencatat setiap tanaman yang dia temui, mulai dari daun, akar, hingga bunga. Dia tahu bahwa neneknya sering mengajarinya tentang manfaat berbagai ramuan herbal. Dengan tekad yang kuat, dia mulai mengingat semua yang pernah dia pelajari. Dia mencari jahe, kunyit, dan berbagai jenis daun yang memiliki khasiat penyembuhan. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang baru, hatinya berdebar-debar, membayangkan bagaimana ramuan itu bisa membantu Maya. Setelah beberapa hari mengumpulkan bahan, Rudy akhirnya berhasil membuat ramuan sederhana. Dia mencampurkan jahe dan kunyit dengan air, lalu menambahkan sedikit madu untuk memberikan rasa. Saat dia mencium aroma segar dari ramuan itu, dia merasa optimis. Dengan penuh semangat, Rudy membawanya ke rumah Maya. "Kita akan melakukan ritual ini setiap malam," katanya dengan percaya diri. Maya menatapnya, merasa sedikit aneh, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan harapan baru. Malam itu, Rudy memimpin ritual. Dia mengatur suasana dengan menyalakan beberapa lilin dan mengatur bantal untuk Maya agar nyaman. "Cobalah untuk rileks, Maya. Ini adalah waktu untuk kita berhubungan dengan alam," kata Rudy lembut. Maya mengangguk, meskipun rasa skeptis masih ada di dalam pikirannya. Rudy mengoleskan ramuan di kaki Maya dengan lembut, membacakan mantra-mantra yang diajarkan neneknya. Suara Rudy yang menenangkan membuat Maya merasa tenang. Saat ramuan itu menyentuh kulitnya, Maya merasakan sensasi hangat yang menyebar ke seluruh kakinya. Ada kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mulai berharap, meskipun skeptis. Apakah ini benar-benar akan membantu? Pikirnya dalam hati. Namun, melihat betapa serius dan pedulinya Rudy, dia merasa ada sedikit harapan yang lahir dalam dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Rudy tidak pernah berhenti. Dia terus melakukan ritual, mengoleskan ramuan dengan penuh kasih sayang dan menyemangati Maya untuk tetap optimis. Setiap malam, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Rudy selalu ada untuknya, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Maya. Maya merasa ada perubahan kecil yang terjadi pada dirinya. Kakinya mulai terasa lebih ringan. Dia bisa merasakan sedikit sensasi, seolah-olah ada aliran energi yang mengalir kembali. Setiap kali Rudy mengoleskan ramuan, Maya berusaha menggerakkan jari-jarinya, berharap bisa merasakan sesuatu yang lebih. Rudy melihat semangat Maya tumbuh, dan itu membuatnya senang bisa membantu. Dia merasa seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengubah hidup Maya. Suatu malam, saat mereka selesai melakukan ritual, Maya berusaha untuk menggoyangkan kakinya. Dia menatap Rudy, yang tampak penuh harapan. "Rudy, aku merasa ada sesuatu yang berbeda," katanya, suaranya bergetar. Rudy tersenyum lebar.
Itu adalah langkah pertama. Kita harus terus berjuang, jawabnya dengan semangat. Maya merasa tergerak oleh kata-kata Rudy. Dia bertekad untuk tidak menyerah. Dengan setiap ritual, dia mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia mencoba untuk berlatih menggerakkan kakinya setiap pagi setelah ritual. Rudy selalu di sampingnya, membantunya dengan lembut dan memberinya semangat. Kamu bisa, Maya. Setiap gerakan adalah kemajuan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menambahkan variasi pada ramuan yang mereka gunakan. Rudy mulai bereksperimen dengan berbagai kombinasi tanaman, mencoba mencari yang paling efektif. Dia mengumpulkan informasi dari buku-buku tentang herbal dan berbagi pengetahuannya dengan Maya. Mereka bahkan mulai meneliti bersama, mencari tahu lebih banyak tentang manfaat setiap tanaman. Maya merasa ada kebahagiaan dalam proses itu, sebuah keinginan untuk belajar dan tumbuh. Suatu malam, saat mereka sedang berlatih, Maya berhasil menggoyangkan kakinya dengan lebih leluasa. Rudy melompat kegirangan. "Lihat, kamu sudah bisa." Maya tersenyum bahagia, merasakan kebanggaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia berusaha lebih keras lagi, berlatih setiap hari dengan tekad yang baru. Rudy selalu ada untuk memberinya motivasi dan dukungan. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat ketika Maya merasa putus asa. Rasa sakit dan ketidakpastian seringkali mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat mereka selesai dengan ritual, Maya menangis. "Rudy, aku merasa aku tidak akan pernah bisa sembuh. Mungkin semua ini sia-sia," katanya dengan suara penuh kesedihan. Rudy segera mendekatinya, memegang tangannya dengan lembut. "Maya, setiap perjuangan pasti ada tantangannya. Jangan pernah meragukan dirimu. Aku percaya padamu," ujarnya, dengan tatapan penuh keyakinan. Maya merasa terharu oleh kata-kata Rudy. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Rudy selalu ada di sampingnya, menemaninya melalui setiap kesulitan. Dengan dukungan Rudy, dia berusaha bangkit kembali. Mereka melanjutkan ritual malam itu dengan semangat baru, berjanji untuk tidak menyerah. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat lebih jelas. Maya mulai bisa berdiri dengan bantuan Rudy. Momen itu sangat emosional, dan Rudy tidak bisa menahan diri untuk merayakannya. "Kamu berhasil, Maya. Kamu sudah sangat dekat," serunya, wajahnya bersinar bahagia. Maya merasakan kebanggaan yang meluap-luap, seolah-olah semua usaha mereka tidak sia-sia. Maya merasa semakin kuat, dan dia mulai berlatih lebih banyak. Dia berusaha untuk berdiri sendiri, meskipun langkahnya masih goyah. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan semangat. Mereka berlatih bersama, saling memberi motivasi untuk terus maju. Setiap malam, mereka melakukan ritual dengan penuh semangat, bersyukur atas setiap kemajuan kecil yang mereka capai. Suatu malam, saat mereka melakukan ritual, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kakinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dia berusaha untuk berdiri tanpa bantuan Rudy, dan dia berhasil. Momen itu sangat mengharukan. Rudy berlari menghampirinya, memeluknya erat. "Kamu bisa, Maya. Kita sudah sampai di sini," teriaknya dengan penuh kebahagiaan. Maya tidak bisa menahan air matanya. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sebuah keajaiban yang selama ini dia impikan. Rudy adalah sosok yang telah membantunya mengatasi semua rintangan. Dia merasa beruntung memiliki seseorang seperti Rudy di sisinya. Seiring waktu, hubungan mereka semakin berkembang. Maya tidak hanya merasa terbantu secara fisik, tetapi juga emosional. Rudy menjadi sahabat terbaiknya, seseorang yang selalu bisa dia andalkan. Mereka berbagi impian dan harapan, saling mendukung satu sama lain. Maya mulai merencanakan masa depannya, ingin membuka usaha kecil dan memberi inspirasi bagi orang lain yang menghadapi kesulitan. Rudy berjanji akan selalu mendukungnya. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang cerah, mereka melakukan ritual terakhir. Maya merasa siap untuk melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Rudy mengingatkan Maya untuk selalu percaya pada diri sendiri dan kekuatan alam. "Kamu adalah contoh nyata bahwa keajaiban bisa terjadi," katanya. Maya tersenyum, merasakan cinta dan harapan yang melimpah.
Dia tahu bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Rudy adalah sosok yang telah mengubah hidupnya, dan dia tidak akan melupakan semua yang telah mereka lalui bersama. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak terpadamkan, Maya bersiap untuk menjalani kehidupannya yang baru. Dia tahu bahwa tidak ada yang mustahil jika kita percaya dan berjuang untuknya. Kini, dia bukan hanya seorang wanita lumpuh, tetapi seorang pejuang yang siap menghadapi dunia dengan langkah yang mantap. Setelah beberapa minggu, Maya merasa ada perubahan signifikan dalam kondisi kakinya. Dalam momen yang penuh harapan, dia bisa menggoyangkan jari kakinya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Rudy hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Rasa syukur dan kebahagiaan meluap-luap dalam hatinya. "Maya, ini luar biasa. Kita harus melanjutkan ritual ini," serunya dengan antusias, suaranya hampir bergetar karena kegembiraan. Maya merasa semangatnya kembali menyala. Setelah sekian lama merasakan keterbatasan, kini dia merasakan harapan baru yang mengalir dalam dirinya. Dia mulai berlatih menggerakkan kakinya setiap pagi setelah ritual, berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan semangat. "Kamu bisa, Maya. Aku percaya padamu," katanya, menatap Maya dengan penuh keyakinan dan cinta. Kata-kata itu membuat Maya merasa lebih berani dan termotivasi. Setiap pagi, mereka berdua melakukan latihan bersama. Rudy membantu Maya melakukan gerakan sederhana, seperti mengangkat kakinya sedikit demi sedikit. Dia mencatat setiap kemajuan yang dicapai Maya, tak peduli seberapa kecilnya. "Setiap langkah adalah kemajuan, Maya. Kita harus merayakan setiap pencapaian," ujar Rudy, dan Maya merasakan kebahagiaan mendalam dalam kata-kata itu. Maya mulai merasa lebih kuat dari hari ke hari. Dia bisa mengangkat kakinya sedikit demi sedikit, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Setiap kali dia berhasil melakukan sesuatu yang baru, Rudy akan bersorak gembira, membuat Maya merasa seperti dia sedang meraih kemenangan besar. Rudy merasakan kebahagiaan yang mendalam melihat kemajuan yang dicapai Maya. Dia merasa bahwa semua upaya mereka tidak sia-sia. Dalam perjalanan itu, Rudy dan Maya sering berbagi cerita. Mereka bercanda dan tertawa, menciptakan momen-momen indah yang membuat mereka semakin dekat. Dalam setiap sesi latihan, Rudy juga membagikan kisah-kisah inspiratif tentang neneknya yang menggunakan ramuan herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit. "Nenekku selalu berkata, keajaiban bisa terjadi jika kita percaya pada diri sendiri dan pada alam," kata Rudy, dan Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu hari, saat mereka berlatih, Maya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Dia merasa berani untuk mencoba sesuatu yang lebih besar. "Rudy, bagaimana kalau aku mencoba berdiri?" tanyanya dengan semangat yang tak terduga. Rudy menatapnya dengan penuh rasa percaya. "Itu ide yang bagus, Maya. Aku akan membantumu," jawabnya, hatinya berdebar-debar penuh harapan. Dengan hati-hati, Rudy membantu Maya berdiri dari kursi rodanya. Dia memegang tangannya dengan lembut, memastikan Maya merasa aman. Dengan pelan, Maya mencoba mengangkat kakinya dari lantai. Setiap gerakan terasa berat, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju. "Kamu bisa, Maya. Aku di sini untuk mendukungmu," kata Rudy, suaranya lembut namun penuh semangat. Maya berusaha sekuat tenaga. Dia merasakan kakinya bergetar, tetapi dia tidak menyerah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya bisa berdiri dengan bantuan Rudy. Momen itu adalah saat yang sangat emosional. Maya melihat ke arah Rudy, dan mereka berdua tersenyum lebar. "Aku melakukannya, Rudy. Aku bisa berdiri," serunya dengan penuh sukacita. Rudy merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kamu luar biasa, Maya. Kita harus terus berlatih," teriaknya sambil melompat kegirangan. Mereka berdua merayakan pencapaian kecil itu dengan tawa dan pelukan hangat. Maya merasa seolah-olah seluruh dunia bersinar lebih cerah. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kebebasannya. Sejak saat itu, Maya semakin bersemangat untuk berlatih berdiri. Setiap kali mereka melakukan ritual, dia akan mencoba untuk berdiri lebih lama. Rudy selalu di sampingnya, memberinya dukungan yang sangat dibutuhkan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, berlatih dengan tekad yang tak tergoyahkan.
Rudy bahkan mulai menciptakan variasi latihan untuk membantu Maya merasa lebih percaya diri. Maya merasakan kemajuan yang signifikan. Dia bisa berdiri lebih lama, dan bahkan mulai mencoba menggerakkan kakinya ke depan dan ke belakang. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil. Rudy selalu bersorak setiap kali Maya berhasil melakukan sesuatu yang baru, dan itu membuat Maya semakin termotivasi. Dia merasa seperti pejuang yang sedang berjuang untuk mendapatkan kembali hidupnya. Suatu pagi, saat mereka berlatih, Rudy memberikan tantangan baru. "Maya, bagaimana kalau kita mencoba berjalan sedikit?" tanyanya, matanya berbinar-binar penuh semangat. Maya merasa sedikit ragu, tetapi ada juga rasa ingin tahu yang besar. "Apakah aku bisa?" tanyanya, suaranya bergetar. Rudy mengangguk dengan penuh keyakinan. "Kamu sudah jauh lebih kuat, Maya. Aku percaya padamu." Setelah beberapa saat berpikir, Maya akhirnya setuju. Dengan hati-hati, Rudy membantunya melangkah maju. Dia memegang tangan Maya dengan erat, membimbingnya langkah demi langkah. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha untuk menjaga keseimbangan, dan perlahan-lahan, dia mulai melangkah. Setiap langkah terasa berat, tetapi dia tidak menyerah. Dia merasa ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Saat Maya mengambil langkah pertama, Rudy bersorak gembira. "Lihat, kamu berhasil," teriaknya dengan semangat. Maya tersenyum lebar, merasa bangga atas pencapaiannya. Dia terus melangkah, meskipun langkahnya masih goyah. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan yang sangat dibutuhkan. "Kamu bisa, Maya. Teruskan." Maya merasa bahwa setiap langkah adalah pencapaian yang luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bisa berjalan lagi setelah sekian lama terkurung dalam keterbatasan. Rudy memberi semangat dan motivasi yang tak terputus. "Kamu adalah pejuang sejati, Maya. Teruslah berjuang," katanya dengan tulus. Hari-hari berlalu, dan setiap sesi latihan semakin membuat Maya merasa percaya diri. Dia mulai merasa tidak hanya berjalan, tetapi juga bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Rudy terus mendorongnya untuk berlatih lebih keras, dan Maya merasa senang bisa memiliki teman yang selalu mendukungnya. Dia merasa hidupnya mulai kembali. Suatu malam, setelah sesi latihan yang melelahkan, Maya dan Rudy duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Mereka berbagi cerita dan tawa, merayakan setiap kemajuan yang telah dicapai. "Aku tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa kamu, Rudy," kata Maya dengan tulus. Rudy menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Kita melakukannya bersama-sama, Maya. Kamu adalah inspirasiku," jawabnya. Maya merasa terharu. Dia menyadari bahwa Rudy bukan hanya seorang pembantu, tetapi sahabat sejatinya. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dalam hati, dia berjanji untuk selalu menghargai dukungan Rudy dan berjuang untuk masa depannya. Maya terus berlatih, dan kemajuan yang dia capai semakin terlihat. Dia bisa berjalan lebih jauh, meskipun masih dengan bantuan. Rudy selalu ada di sampingnya, membantu dan mendukung setiap langkah yang diambilnya. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan, bercita-cita untuk melanjutkan perjalanan ini bersama. Suatu malam, setelah berlatih cukup lama, Maya merasa lelah tetapi bahagia. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Rudy memandangnya dengan bangga. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Maya. Aku yakin kamu akan segera bisa berjalan sendiri," ujarnya dengan penuh keyakinan. Maya merasa semakin percaya diri. Dia tahu bahwa dengan dukungan Rudy, tidak ada yang mustahil. Dia mulai merencanakan untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah dia bayangkan. Dia ingin menjelajahi dunia di luar rumahnya, merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Dalam hatinya, dia bertekad untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga menjalani hidup dengan sepenuh hati. Maya mulai merasakan bahwa hidupnya yang baru sudah di depan mata. Dia bertekad untuk tidak hanya kembali berjalan, tetapi juga menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Dengan Rudy di sisinya, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Keduanya berjanji untuk terus saling mendukung, tidak peduli seberapa sulit perjalanan mereka ke depan. Dengan semangat yang membara, Maya melangkah menuju masa depannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang sembuh,
tetapi juga tentang menemukan kembali diri dan mengejar impian. Dia percaya bahwa impian itu dapat terwujud, dan dia akan melakukannya bersama Rudy. Kini, mereka tidak hanya berjuang untuk kesembuhan, tetapi juga untuk kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Setelah sebulan melakukan ritual, Maya akhirnya bisa berdiri dengan bantuan Rudy. Momen itu sangat emosional bagi mereka berdua. Ketika Maya berdiri tegak, meskipun dengan sedikit goyangan, ada rasa pencapaian yang luar biasa mengalir di antara mereka. Maya menatap Rudy dengan penuh rasa syukur. "Rudy, aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Kamu telah memberiku harapan," katanya, air mata mengalir di pipinya, menciptakan jejak kebahagiaan yang tak bisa dia sembunyikan. Rudy merasa hatinya berdebar. Dia tersenyum lebar, tetapi di balik senyuman itu, ada perasaan yang lebih dalam. "Maya," katanya dengan suara lembut, "jika kamu bisa sembuh, aku ingin kamu berjanji. Janji untuk menjadikanku suami." Kata-kata itu keluar dengan tulus dari hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Dia merasakan harapan dan cinta yang mengalir di antara mereka, dan momen itu terasa sangat tepat. Maya terkejut. Dia tidak menyangka Rudy akan mengungkapkan perasaan itu. Dia terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan hangat yang tumbuh. "Jika aku sembuh, aku berjanji," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Meskipun mereka belum berbicara banyak tentang perasaan mereka sebelumnya, kedekatan yang terjalin selama perjalanan penyembuhan membuat Maya merasa aman untuk mengucapkan janji itu. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan beban emosional yang terangkat. Dalam keheningan itu, Maya merasa ada cahaya baru dalam hidupnya, dan Rudy adalah bagian dari itu. Rudy adalah orang yang telah membantunya menemukan kembali kekuatan dan harapan yang hilang. Dalam pikirannya, dia sudah melihat masa depan yang penuh kemungkinan, dan Rudy adalah sosok yang ingin dia ajak berbagi semua itu. Setelah momen itu, mereka melanjutkan latihan dengan semangat baru. Maya merasa lebih kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Rudy terus memberinya dukungan, dan mereka berdua merasakan cinta di antara mereka semakin dalam. Setiap kali Rudy membantu Maya berdiri, mereka saling bertukar pandang dengan penuh arti, seolah-olah mereka sudah menjadi satu dalam tujuan dan harapan mereka. Hari demi hari, kemajuan Maya semakin terlihat. Dia bisa berdiri lebih lama, dan bahkan mulai mencoba melangkah tanpa bantuan Rudy. Meskipun langkahnya masih goyah, dia merasa percaya diri. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya semangat dan dorongan. "Kamu sudah sangat dekat, Maya. Teruslah berjuang," katanya, dan Maya mengangguk, merasakan semangat yang menggebu di dalam hatinya. Suatu sore, setelah sesi latihan yang melelahkan, Maya duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Rudy duduk di sampingnya, mengamati Maya dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu pikirkan, Maya?" tanyanya, suaranya lembut. Maya menatap Rudy, matanya bersinar. "Aku berpikir tentang masa depan. Tentang semua hal yang ingin aku lakukan setelah aku sembuh," jawabnya. Rudy tersenyum, merasakan kebahagiaan dalam hati. "Aku ingin mendengar semua tentang impianmu," katanya. Maya mulai berbicara tentang berbagai hal yang ingin dia capai. Dia ingin kembali bekerja, membuka usaha kecil, dan membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dia juga ingin menjelajahi dunia, merasakan kebebasan yang telah lama hilang. "Aku ingin hidup sepenuhnya, Rudy," ujarnya dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata Maya membuat Rudy semakin bersemangat. "Kamu pasti bisa, Maya. Aku akan selalu ada di sampingmu. Kita akan menjalani semua itu bersama-sama," janjinya. Maya merasa bahagia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rudy adalah sosok yang selalu mendukungnya, dan dia merasa beruntung memiliki orang seperti itu dalam hidupnya. Malam itu, saat mereka bersiap untuk melakukan ritual, Rudy merasakan momen spesial. Dia ingin memastikan Maya merasa dicintai dan dihargai. "Maya, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita akan melewati semua ini bersama," katanya, menatap mata Maya yang bersinar. Maya merasa terharu. Dia tahu bahwa Rudy bukan hanya seorang pembantu, tetapi juga sahabat sejatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Rudy dengan lembut.
Aku juga mencintaimu, Rudy. Terima kasih telah ada di sisiku. Balasnya, suaranya terdengar penuh emosi. Dalam momen itu, mereka berdua merasakan ikatan yang semakin kuat, seolah-olah mereka telah menjadi satu dalam perjuangan ini. Mereka melanjutkan ritual malam itu dengan semangat. Rudy mengoleskan ramuan di kaki Maya dengan lembut, sambil membacakan mantra yang diajarkan neneknya. Maya merasakan sensasi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menutup matanya dan membayangkan kakinya semakin kuat. Dalam hatinya, dia bertekad untuk sembuh dan memenuhi janji yang telah dibuat. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Maya berlatih, dia merasa semakin kuat. Dia mulai bisa melangkah lebih jauh, dan setiap langkah terasa seperti kemenangan. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan semangat. Mereka berdua semakin dekat, berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat. Suatu hari, saat mereka berlatih di taman, Maya merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang lebih besar. "Rudy, bagaimana kalau aku mencoba berjalan sendiri?" tanyanya, matanya bersinar penuh harapan. Rudy menatapnya dengan penuh kekaguman. "Itu ide yang luar biasa, Maya. Aku yakin kamu bisa," jawabnya, semangatnya membara. Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi dia juga merasa siap untuk mencobanya. Dengan hati-hati, dia mencoba berdiri tanpa bantuan Rudy. Dia merasakan goyangan, tetapi dia tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, dia mulai melangkah dengan satu kaki ke depan. Saat kakinya menyentuh tanah, ada sensasi yang luar biasa. Dia merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Rudy bersorak gembira. "Lihat, kamu berhasil, Maya. Teruskan," teriaknya, matanya bersinar penuh kebanggaan. Maya tersenyum lebar, merasakan semangat yang mengalir dalam dirinya. Dia mengambil langkah demi langkah, meskipun goyah, tetapi setiap langkah terasa lebih ringan. Rudy selalu berada di dekatnya, siap menangkap jika dia terjatuh. Maya merasa hidupnya berubah. Dia tidak hanya berjuang untuk sembuh, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya. Setiap sesi latihan menjadi lebih bermakna, dan setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebebasan. Rudy menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga menjalani hidup sepenuhnya. Setelah beberapa minggu berlatih, Maya merasa semakin percaya diri. Dia bisa berjalan lebih baik, dan bahkan mulai mencoba berlari kecil. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dorongan dan semangat. "Kamu luar biasa, Maya. Kita sudah sangat dekat," serunya, dan Maya merasakan kebanggaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Maya mengetahui bahwa dia berjanji kepada Rudy untuk menjadikannya suami jika dia sembuh. Meskipun itu terasa seperti sesuatu yang jauh di masa depan, dia mulai memikirkan pernikahan mereka. Dia membayangkan mengenakan gaun pengantin yang indah, berdiri di depan Rudy, dan mengucapkan janji suci. Pemikiran itu membuatnya merasa bahagia dan bersemangat. Dia tahu bahwa Rudy adalah orang yang tepat untuknya. Seseorang yang selalu ada di sampingnya, mencintainya tanpa syarat. Suatu malam, saat mereka bersiap untuk melakukan ritual, Maya mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Rudy. "Rudy, aku ingin membicarakan tentang janji kita," katanya, mengalihkan perhatian Rudy. Rudy menatapnya, matanya penuh perhatian. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Maya?" tanyanya. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku tahu kita belum sampai di sana, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin berbagi hidupku denganmu. Jika aku sembuh, aku ingin kita menikah," ujarnya dengan tulus. Rudy tersenyum lebar, hatinya meluap dengan kebahagiaan. "Aku juga ingin itu, Maya. Kita akan menjalani semua ini bersama-sama," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Malam itu, saat mereka melakukan ritual, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat. Rudy mengoleskan ramuan di kaki Maya, dan saat mantra dibacakan, Maya membayangkan masa depan mereka bersama. Dia merasakan cinta yang mengalir di antara mereka, dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling mendukung. Hari-hari berlalu, dan kemajuan Maya terus berlanjut. Dia semakin kuat, dan setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebebasan. Rudy selalu ada di sampingnya,
mendukung dan mencintainya. Mereka berbagi mimpi dan harapan, merencanakan masa depan yang cerah bersama. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, Rudy tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan penuh rasa cinta. "Maya, aku ingin memberikan sesuatu untukmu," katanya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Maya terkejut, tidak menyangka Rudy akan memberikan sesuatu. "Apa ini?" tanyanya, matanya berbinar. Rudy membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah cincin yang indah. "Ini adalah simbol cinta dan komitmen kita. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Maukah kamu menerimanya?" tanyanya dengan penuh harap. Maya merasa terharu. Dia tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang mengalir di pipinya. "Rudy, aku sangat terharu. Tentu saja aku mau. Ini sangat indah," jawabnya, suaranya penuh haru. Rudy dengan lembut memasangkan cincin itu di jari manis Maya. Mereka berdua saling menatap, merasakan cinta yang mendalam. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah berkomitmen untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Sejak saat itu, Maya merasa lebih bersemangat untuk berlatih. Dia tahu bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan mereka bersama. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebahagiaan dan cinta yang lebih dalam. Rudy selalu ada di sampingnya, membantunya meraih impian. Maya terus berlatih, dan kemajuan yang dia capai semakin signifikan. Dia bisa berjalan lebih jauh dan lebih cepat. Setiap hari, dia merasa lebih kuat, dan setiap malam, mereka melakukan ritual dengan semangat baru. Rudy selalu mendukungnya, memberinya semangat dan cinta yang tiada henti. Suatu malam, setelah sesi latihan yang melelahkan, Maya duduk di teras sambil menatap bintang-bintang. Rudy duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Rudy, aku merasa sangat bersyukur atas semua yang telah kita lalui. Kamu telah mengubah hidupku," ujarnya dengan tulus. Rudy menatapnya, merasa bahagia mendengar kata-kata itu. "Aku juga bersyukur, Maya. Kamu adalah sumber inspirasiku. Bersama-sama, kita bisa mengatasi apapun," jawabnya. Maya merasakan cinta yang mendalam dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain. Ketika mereka saling menatap, ada perasaan saling memahami yang kuat. Dalam hati, mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan kemajuan Maya semakin terlihat. Dia bisa berjalan tanpa bantuan Rudy, dan itu membuatnya merasa bangga. Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan pujian dan dukungan setiap kali Maya mencapai pencapaian baru. Mereka merayakan setiap langkah kecil dengan penuh sukacita, menciptakan momen indah yang akan selalu mereka ingat. Suatu sore, saat mereka berjalan di taman, Maya merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang lebih. "Rudy, bagaimana kalau aku mencoba berlari?" tanyanya. Rudy menatapnya, matanya penuh keyakinan. "Itu ide yang hebat, Maya. Aku yakin kamu bisa," jawabnya dengan semangat. Dengan hati-hati, Maya mulai berlari kecil. Dia merasakan angin menyentuh wajahnya, dan itu memberi energi baru dalam dirinya. Rudy berlari di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. "Kamu luar biasa, Maya. Teruskan," teriaknya, dan Maya merasa bahagia melangkah lebih jauh. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebebasan. Maya merasa hidupnya berubah, dan dia tahu bahwa semua usaha dan kerja keras mereka tidak sia-sia. Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya dukungan dan cinta yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat. Maya merasa bahwa Rudy adalah bagian penting dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang istimewa. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia ingin berbagi hidup dengan Rudy selamanya. Suatu malam, saat mereka berada di bawah sinar bulan, Maya mengambil tangan Rudy dan memandangnya dengan serius. "Rudy, aku ingin kita merencanakan masa depan kita bersama. Aku ingin kita menikah secepatnya," katanya, suaranya penuh keyakinan. Rudy tersenyum lebar, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. "Aku juga ingin itu, Maya. Kita akan menjalani semua ini bersama-sama," jawabnya.
Mereka berdua saling berpelukan, merasakan cinta yang mendalam. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah berkomitmen untuk saling mendukung dan mencintai, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka berjanji untuk selalu bersama, menjalani hidup dengan penuh semangat dan cinta. Hari-hari berlalu, dan persiapan untuk pernikahan mereka dimulai. Maya merasa bersemangat, merencanakan setiap detail dengan Rudy. Mereka berbagi ide dan impian untuk hari istimewa mereka. Rudy selalu ada untuk membantu, memberikan dukungan dan cinta yang tiada henti. Setiap malam, mereka melakukan ritual dengan semangat, memperkuat ikatan mereka. Maya merasa semakin kuat, dan setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju kebahagiaan. Rudy selalu memberinya semangat, dan mereka berdua merayakan setiap kemajuan kecil bersama. Akhirnya, hari pernikahan mereka tiba. Maya mengenakan gaun pengantin yang indah, dan Rudy terlihat tampan dalam setelan jasnya. Saat Maya melangkah ke altar, dia merasa berdebar-debar. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam hidupnya, dan dia merasa beruntung memiliki Rudy di sisinya. Saat mereka saling bertukar janji, Maya merasakan cinta yang mendalam. Dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat untuk berbagi hidupnya. Dalam hati, dia berjanji untuk selalu mencintai dan mendukung Rudy, tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka berjanji untuk saling mendukung, menjalani hidup dengan penuh cinta dan semangat. Setiap langkah yang diambil Maya adalah langkah menuju kebebasan dan kebahagiaan. Dengan Rudy di sisinya, dia merasa siap untuk menghadapi semua tantangan. Mereka berdua adalah pejuang sejati, dan bersama-sama, mereka tahu bahwa tidak ada yang mustahil. Mereka telah menemukan cinta sejati, dan mereka akan menjalani hidup dengan penuh semangat, saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu ketika, saat Maya dan Rudy sedang menikmati waktu bersama di taman, sebuah bayangan gelap muncul di masa lalu Maya. Mantan suaminya, yang telah lama pergi dari hidupnya, tiba-tiba muncul kembali. Dia berdiri di depan mereka dengan ekspresi marah, seolah-olah kembali untuk mengklaim sesuatu yang seharusnya sudah ditinggalkannya. "Kamu tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, Maya. Aku masih suamimu," teriaknya. Suaranya penuh amarah dan kepemilikan, membuat Maya terkejut. Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak siap menghadapi orang yang pernah menyakiti dirinya. Kenangan pahit tentang masa lalu kembali menghantui. Rudy segera melindunginya, berdiri di depan Maya dengan postur yang tegas. "Dia sudah pergi, dan sekarang kamu berhak atas kebahagiaanmu, Maya," kata Rudy, suaranya penuh keyakinan dan perlindungan. Mantan suami Maya terlihat marah, matanya menyala dengan kemarahan. "Kamu pikir kamu bisa mendapatkan hidupmu kembali hanya karena kamu bisa berdiri? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu adalah milikku," teriaknya, membuat suasana semakin tegang. Rudy tidak mundur. Dia tetap berdiri tegak, menghadapi mantan suami Maya dengan keberanian. Maya telah berjuang keras untuk mendapatkan hidupnya kembali. "Dia tidak butuh kamu," jawab Rudy, suaranya tenang tetapi penuh ketegasan. Maya merasa tertekan, bingung antara masa lalu dan masa kini. Dia melihat Rudy, yang selalu ada untuknya, berjuang untuknya. Di sisi lain, mantan suaminya menghadirkan rasa takut dan cemas yang sulit diabaikan. "Rudy, aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Maya, suaranya bergetar. Rudy berbalik, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita tidak akan membiarkan dia menghancurkan apa yang telah kita capai," kata Rudy, dan itu memberikan kekuatan baru bagi Maya. Maya mengangguk, berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan mantan suaminya mengontrol hidupnya lagi. Dengan suara yang lebih mantap, Maya berkata, "Aku tidak lagi menjadi istrimu. Aku berhak memilih hidupku sendiri, dan aku memilih untuk bersama Rudy." Kata-katanya terdengar jelas dan tegas, menandakan keputusan yang telah dia buat. Mantan suaminya terdiam sejenak, terkejut dengan pernyataan Maya. Namun, kemarahan di wajahnya tidak surut. "Kamu pikir dia bisa melindungimu? Dia tidak tahu siapa aku. Aku bisa membuat hidupmu menderita lagi," katanya,
suaranya penuh ancaman. Rudy tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Kamu tidak akan bisa melakukan itu lagi. Maya telah menemukan kekuatannya, dan aku akan melindunginya, ucap Rudy dengan tegas. Maya merasakan ketegangan dalam udara, tetapi dia juga merasakan keberanian yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Rudy ada di sisinya, siap untuk melindunginya dari bayang-bayang masa lalu. Mereka berdiri bersama, saling berpegangan tangan, menciptakan ikatan yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mantan suami Maya akhirnya mundur, masih dengan ekspresi marah di wajahnya. Kamu akan menyesal, Maya. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja, katanya sebelum pergi, meninggalkan keduanya dalam keheningan. Maya merasa lega, tetapi rasa takut masih menyelimuti pikirannya. Apakah dia akan kembali? Tanyanya, suaranya bergetar. Rudy menggenggam tangannya lebih erat. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, Maya. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku berjanji padamu, katanya, dan Maya merasakan ketenangan dalam kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rudy adalah orang yang bisa diandalkan, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil alih hidupnya lagi. Malam itu, saat mereka berdua duduk di teras, Maya merenungkan apa yang baru saja terjadi. Rudy melihatnya dengan penuh perhatian. Apa yang kamu pikirkan, Maya? Tanyanya dengan lembut. Maya menghela napas dalam-dalam. Aku merasa bingung. Semuanya terasa begitu rumit. Aku tidak ingin masa laluku menghancurkan apa yang telah kita bangun, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Rudy mengangguk, memahami perasaannya. Aku mengerti, tetapi ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita akan terus melakukannya, ucap Rudy, matanya penuh keyakinan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Rudy selalu ada untuknya, dan itu memberinya kekuatan. Hari-hari berlalu, tetapi perasaan cemas masih menghantui Maya. Dia berusaha untuk tetap fokus pada latihan dan kemajuan yang telah dicapainya, tetapi bayang-bayang mantan suaminya selalu muncul. Rudy melihat perubahan itu dan berusaha untuk memberikan dukungan moral yang lebih. Maya, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan biarkan dia mengganggu kemajuanmu, katanya saat mereka berlatih di taman. Maya mengangguk, berusaha untuk tetap positif. Aku tahu, Rudy. Tetapi terkadang rasanya sulit untuk mengabaikannya. Aku tidak ingin dia kembali dan merusak semuanya, ujarnya, suaranya pelan. Rudy mendekat, memegang bahunya. Kita akan mencari cara untuk mengatasi ini. Aku akan selalu berada di sisimu, apapun yang terjadi, kata Rudy, menatapnya dengan penuh perhatian. Maya merasa beruntung memiliki Rudy di sisinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa diambil jika mantan suami Maya kembali. Mereka berbicara tentang batasan yang perlu ditetapkan, dan bagaimana cara menjaga jarak dari orang yang membawa begitu banyak luka dalam hidupnya. Satu malam, saat mereka sedang santai di rumah, Rudy tiba-tiba mengusulkan sesuatu. Maya, bagaimana kalau kita mengundang beberapa teman dekat untuk datang ke sini? Kita bisa merayakan semua kemajuan yang telah kamu capai dan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak menyenangkan, katanya dengan semangat. Maya terkejut dengan ide itu tetapi merasa senang mendengarnya. Itu ide yang bagus, Rudy. Aku akan merasa lebih baik jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai, balasnya. Mereka mulai merencanakan pertemuan kecil itu, mengundang teman-teman dekat mereka. Maya merasa bersemangat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, dia merasa sedikit lebih ringan. Rudy membantunya menyiapkan makanan dan dekorasi, dan mereka berdua tertawa bersama, menciptakan kenangan baru yang indah. Hari pertemuan tiba, dan Maya merasa cemas tetapi juga bersemangat. Saat teman-teman mereka tiba, suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Mereka berbagi cerita, bercanda, dan menyemangati satu sama lain. Maya merasakan cinta dan dukungan yang mengalir di antara mereka, membuatnya merasa lebih kuat. Rudy tidak pernah meninggalkan sisinya. Dia selalu ada untuk mendengarkan, memberikan dukungan, dan bahkan menari bersamanya saat musik mengalun. Lihat, Maya, kamu adalah bintang malam ini,
serunya, dan Maya merasa bahagia dengan semua perhatian yang dia terima. Dia tahu bahwa meskipun ada ancaman dari masa lalu, dia memiliki banyak hal baik yang bisa diandalkan. Saat malam semakin larut, teman-teman mereka mulai membicarakan masa depan. Mereka berbagi impian dan rencana, dan Maya merasakan semangat baru bangkit dalam dirinya. Dia tahu bahwa hidupnya tidak berakhir, tetapi baru saja dimulai. Rudy menatapnya dengan penuh cinta, dan Maya merasa bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang indah bersama. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Maya merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan cemas tentang mantan suaminya. Rudy melihat ekspresi wajahnya dan mendekat. "Maya, apa yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Maya menghela napas, berusaha untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. "Aku hanya takut dia akan kembali dan menghancurkan semua ini," jawabnya. Rudy mengangguk, memahami kekhawatiran Maya. "Aku mengerti. Tapi ingat, kita sudah mempersiapkan ini. Jika dia kembali, kita akan menghadapi semuanya bersama. Kamu tidak sendirian," katanya, menatapnya dengan penuh keyakinan. Maya merasa terharu dengan dukungan Rudy. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menghadapi ketakutannya sendirian. Malam itu berakhir dengan tawa dan kebahagiaan, tetapi di dalam hati Maya, ada perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan tantangan masih ada di depan. Namun, dia juga merasakan kekuatan yang baru ditemukan dalam dirinya. Rudy telah memberinya harapan dan cinta yang tak tergoyahkan, dan dia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Beberapa hari kemudian, saat Maya berlatih di taman, dia melihat seseorang mendekat. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Itu adalah mantan suaminya. Jantungnya berdegup kencang, dan semua rasa takut kembali menghantuinya. Rudy melihatnya dan segera mendekat. "Maya, tetap tenang. Aku di sini bersamamu," katanya, menempatkan tangannya di punggung Maya sebagai dukungan. Mantan suami Maya menghampiri mereka dengan ekspresi marah. "Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja," teriaknya. Rudy mengangkat dagunya, menatap mantan suami Maya dengan penuh keberanian. "Kami telah membangun hidup yang baru, dan kamu tidak memiliki hak untuk mengganggu itu. Tinggalkan Maya," ucap Rudy tegas. Maya merasakan keberanian dari Rudy. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi mantan suaminya. "Ini hidupku, dan aku berhak untuk bahagia. Kamu tidak bisa mengendalikan hidupku lagi," kata Maya dengan suara yang tegas, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Mantan suaminya terdiam, terkejut dengan keberanian Maya. Namun, kemarahan di wajahnya tidak surut. "Kamu akan menyesal, Maya. Aku akan membuatmu merindukanku," ancamnya sebelum pergi, meninggalkan Maya dan Rudy dalam keheningan. Setelah mantan suaminya pergi, Maya merasa campur aduk. "Apakah aku melakukan hal yang benar?" tanyanya, suaranya bergetar. Rudy menatapnya dengan penuh kasih. "Kamu melakukan hal yang tepat, Maya. Kamu tidak bisa membiarkan dia mengontrol hidupmu lagi. Kamu sudah lebih kuat sekarang," jawabnya, memberikan semangat yang sangat dibutuhkan. Maya mengangguk, berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus terus maju dan tidak membiarkan masa lalu menghancurkan harapannya. Dengan Rudy di sampingnya, dia merasa lebih kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka melanjutkan latihan mereka, dan Maya merasa semakin percaya diri. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada ketegangan di antara mereka, Maya mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Dia berfokus pada kemajuan yang telah dicapainya dan semua hal baik yang ada dalam hidupnya. Rudy selalu ada untuk memberinya dukungan, dan mereka berdua semakin dekat. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras, Maya mengungkapkan perasaannya. "Rudy, terima kasih telah ada di sampingku. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku," katanya tulus. Rudy tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Aku akan selalu ada untukmu, Maya. Kita adalah tim, dan kita akan menghadapi segala hal bersama," ucapnya. Maya merasa bersyukur atas semua yang telah mereka lalui. Dia tahu bahwa meskipun tantangan masih ada, dia memiliki Rudy di sisinya.
Dia bertekad untuk terus berjuang dan tidak membiarkan masa lalunya menghancurkan masa depannya. Bersama Rudy, dia merasa siap untuk menghadapi semua yang akan datang. Dengan semangat baru, Maya melanjutkan perjalanan hidupnya, bertekad untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga menemukan kebahagiaan sejati. Dia tahu bahwa dengan cinta dan dukungan Rudy, tidak ada yang mustahil. Mereka adalah pejuang yang akan terus berjuang untuk kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik, bersama-sama. Maya terus berjuang untuk sembuh, dan Rudy tidak pernah berhenti mendukungnya. Setiap malam, mereka melakukan ritual dengan penuh semangat. Ramuan-ramuan yang Rudy buat semakin kompleks, penuh dengan bahan-bahan alami yang didapatnya dari alam sekitar. Maya merasakan kekuatan baru dalam diri dan kakinya, seolah-olah setiap tetes ramuan yang diminumnya membawa harapan dan semangat baru. Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari memasuki jendela, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah setiap sel di dalamnya bergetar dengan semangat baru. Dia berusaha untuk bangkit dari tempat tidur, dan dengan hati-hati, dia mencoba berdiri tanpa bantuan. Jantungnya berdetak kencang saat dia menempelkan telapak kakinya pada lantai. Dan, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia berhasil berdiri tegak. Maya merasa seperti terbang. Rasa lega dan kebahagiaan mengalir dalam dirinya, menghapus semua rasa sakit dan ketidakpastian yang pernah menghantuinya. Dengan senyuman lebar di wajahnya, dia memanggil Rudy, yang sedang menyiapkan ramuan di dapur. "Rudy, lihat aku!" teriaknya, suaranya penuh kegembiraan. Rudy berlari dengan cepat, dan ketika dia melihat Maya berdiri sendiri, matanya melebar penuh kekaguman. "Kamu bisa, Maya. Aku tahu kamu pasti bisa," serunya, wajahnya bersinar bahagia. Dia segera melangkah mendekat dan memeluk Maya dengan penuh kasih sayang. Maya merasakan kehangatan dan dukungan Rudy, dan itu membuatnya merasa semakin kuat. Setelah beberapa saat berpelukan, Maya merasa dorongan untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapainya. Dia mulai berlatih berjalan, meskipun langkahnya masih goyah. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, dia merasakan getaran kebebasan yang luar biasa. Rudy selalu berada di sampingnya, menuntunnya dengan lembut, memberikan dukungan dan semangat yang tak terhingga. "Kamu kuat, Maya. Setiap langkah adalah kemajuan," ucapnya, matanya berbinar dengan kebanggaan. Maya merasa didorong untuk terus maju. Dia mulai mengambil langkah demi langkah, meskipun terkadang dia terjatuh. Tetapi setiap kali dia jatuh, Rudy selalu ada untuk membantunya berdiri kembali. "Tidak apa-apa, Maya. Setiap jatuh adalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah kamu selalu bangkit," katanya, suaranya menenangkan, membuat Maya merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Hari demi hari, kemajuan Maya semakin terlihat. Dia bisa berjalan lebih jauh, dan setiap langkah yang diambilnya membuatnya semakin percaya diri. Rudy selalu memotivasi dan menyemangatinya, membuat setiap latihan terasa lebih menyenangkan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di taman, mencoba berbagai teknik berjalan, dan bahkan terkadang bermain dengan tawa. Maya merasa hidupnya berubah. Setiap kali dia melihat dirinya di cermin, dia melihat sosok yang berbeda. Sosok yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih penuh harapan. Rudy menjadi bagian penting dari transformasinya. Dia bukan hanya seorang teman, tetapi juga pendorong yang selalu percaya pada kemampuan Maya. "Kamu bisa melakukan ini, Maya. Aku selalu ada di sampingmu," ucap Rudy, dan kata-katanya selalu memberikan semangat baru. Suatu sore, saat mereka berlatih di taman, Maya melihat anak-anak bermain bola di dekatnya. Melihat mereka berlari dan tertawa, membuatnya merasa rindu akan kebebasan yang pernah dia miliki. Dia ingin merasakan hal yang sama. "Rudy, aku ingin berlari seperti mereka," kata Maya, matanya bersinar penuh harapan. Rudy menatapnya dengan serius. "Maya, kita bisa mencapainya. Tetapi kita harus melatihnya sedikit demi sedikit," jawabnya, penuh keyakinan. Maya mengangguk, bertekad untuk mencoba. Mereka mulai berlatih melangkah lebih cepat, mengubah latihan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Rudy mengajarinya bagaimana mengatur napas dan menjaga keseimbangan. "Ingat, jangan terburu-buru. Setiap kemajuan kecil adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar," ucapnya,
dan Maya merasakan kehadirannya seperti cahaya yang selalu membimbingnya. Maya mulai berlari kecil, dan meskipun dia masih goyah, rasanya sangat menyenangkan. Angin berhembus lembut, menyentuh wajahnya, dan dia merasa segar. Rudy berlari di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. "Lihat, kamu sudah mulai berlari. Teruskan, Maya," serunya, dan Maya merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu ketika, saat mereka berlatih di taman, Maya merasakan sakit di kakinya. Rasa sakit itu menghentikannya sejenak, dan dia merasa frustasi. "Rudy, aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan. Rasa sakit ini membuatku ragu," ucapnya, suaranya penuh kebingungan. Rudy mendekat, menempatkan tangannya di bahunya. "Sakit itu adalah bagian dari proses, Maya. Jangan biarkan rasa sakit menghentikanmu. Kita akan beristirahat sejenak dan mencoba lagi," katanya dengan lembut. Maya mengangguk, merasa terhibur dengan kata-kata Rudy. Mereka duduk di bangku taman, dan Rudy membantunya meregangkan kaki. "Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang berlari. Ini tentang menemukan kekuatan dalam diri kita," ujar Rudy, menatap Maya dengan penuh kasih. Maya merasa terinspirasi oleh kata-kata itu. Dia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental. Setelah beristirahat, Maya merasa lebih baik. Dia mencoba lagi, dan meskipun langkahnya masih goyah, dia merasa lebih percaya diri. Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan dorongan tanpa henti. "Kamu luar biasa, Maya. Setiap langkahmu adalah langkah menuju kebebasan," serunya, dan Maya merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan kemajuan Maya semakin signifikan. Dia bisa berjalan lebih lama dan lebih cepat. Suatu sore, saat mereka berlatih, Maya tiba-tiba merasa dorongan untuk mencoba sesuatu yang lebih. "Rudy, bagaimana kalau aku mencoba berlari lebih cepat?" tanyanya, matanya bersinar penuh semangat. Rudy menatapnya, merasa bangga dengan keberaniannya. "Itu ide yang luar biasa, Maya. Aku yakin kamu bisa," jawabnya, semangatnya membara. Maya mengumpulkan keberanian dan mulai berlari lebih cepat. Awalnya, dia merasa goyah, tetapi Rudy selalu ada di sampingnya, memberinya keyakinan. "Kamu bisa, Maya. Teruskan," teriaknya, dan Maya merasakan angin berhembus lebih kencang saat dia berlari. Setiap langkah terasa semakin ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasakan kebebasan sejati. Namun, saat dia berlari, tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Maya merasa kesakitan, tetapi Rudy segera berlari untuk membantunya. "Maya, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, cemas. Maya mengangguk, meskipun rasa sakit terasa. "Aku baik-baik saja, Rudy. Hanya sedikit sakit," jawabnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya merasa berat. Rudy membantunya berdiri, dan Maya merasakan dukungan yang membuatnya merasa lebih baik. "Kamu sudah jauh lebih baik, Maya. Jangan biarkan satu jatuh membuatmu mundur. Kita akan berlatih lebih keras," ucap Rudy, matanya penuh keyakinan. Maya merasa terinspirasi oleh semangat Rudy. Dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Malam hari, saat mereka berdua duduk di teras, Maya merenungkan semua yang telah terjadi. "Rudy, terima kasih telah selalu ada untukku. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku," katanya tulus, matanya berkilau dengan rasa syukur. Rudy menatapnya dengan penuh kasih. "Aku akan selalu ada untukmu, Maya. Kita adalah tim, dan kita akan menghadapi segala hal bersama," ucapnya, membuat Maya merasa beruntung. Seiring berjalannya waktu, Maya semakin kuat. Dia tidak hanya berlatih untuk berjalan dan berlari, tetapi juga untuk menemukan kembali dirinya. Rudy selalu di sampingnya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian, menciptakan kenangan yang akan selalu mereka ingat. Suatu sore, saat mereka berlatih di taman, Maya berhenti sejenak dan menatap Rudy. "Rudy, aku ingin berterima kasih atas semua yang kamu lakukan. Kamu telah memberiku harapan dan kekuatan untuk terus berjuang," katanya, suaranya penuh emosi. Rudy tersenyum,
matanya berbinar. Kamu adalah pejuang, Maya. Aku hanya membantu kamu menemukan kekuatan itu, balasnya. Maya merasakan kebanggaan dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia telah berjuang keras, dan semua usaha itu tidak sia-sia. Dia ingin berbagi kebahagiaannya dengan Rudy. Bagaimana kalau kita merayakan semua kemajuan ini? Mungkin kita bisa pergi makan malam bersama, usul Maya. Mata Rudy berbinar. Itu ide yang bagus. Aku akan mempersiapkan segalanya, jawabnya dengan semangat. Malam itu, mereka pergi ke restoran yang Maya sukai. Saat mereka duduk di meja, Maya merasa bahagia. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Dia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan keraguan. Bersama Rudy, dia merasakan kebebasan dan harapan. Mereka berbagi cerita dan tawa, menikmati momen berharga itu. Maya merasa terhubung dengan Rudy lebih dari sebelumnya. Rudy, aku merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu dalam hidupku. Kamu telah mengubah segalanya untukku, ucap Maya, matanya bersinar. Rudy tersenyum bangga. Dan aku merasa beruntung bisa mendukungmu, Maya. Kamu adalah inspirasi bagiku, jawabnya tulus. Maya merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan Rudy di sisinya, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Mereka adalah tim yang kuat, dan bersama-sama, mereka akan terus berjuang untuk kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, saat Maya kembali berlatih, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia berusaha untuk tidak hanya berjalan, tetapi juga berlari dengan lebih percaya diri. Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan dorongan dan semangat. Kamu luar biasa, Maya. Setiap langkahmu adalah langkah menuju kebebasan, serunya, dan Maya merasakan semangatnya mengalir. Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi Maya tahu bahwa dia bisa menghadapinya. Dia telah belajar untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun ada rintangan. Rudy adalah sumber kekuatan dan cinta yang selalu mendukungnya. Mereka bersama-sama menciptakan masa depan yang penuh harapan, dan Maya merasa siap untuk menjalani setiap langkah dari perjalanan itu. Dengan semangat baru dan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Maya melanjutkan perjuangannya untuk sembuh. Dia tahu bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk cinta dan kebahagiaan yang telah dia temukan bersama Rudy. Bersama-sama, mereka akan menghadapi semua tantangan dan merayakan setiap kemenangan, sekecil apapun itu. Dalam perjalanan ini, Maya menemukan kekuatan dan keberanian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan dengan Rudy di sisinya, dia yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Maya dan Rudy semakin dekat, dan hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Seiring waktu, mereka mulai berbagi mimpi dan harapan, menciptakan ikatan yang lebih dalam. Maya merasa nyaman berbicara dengan Rudy tentang masa depannya, tentang impian-impian yang telah lama terpendam, dan tentang semua hal yang ingin dia capai setelah sembuh. Suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang-bintang, mereka duduk di teras, merasakan kedamaian yang menyelimuti. Maya, jika kita bisa melalui semua ini, aku yakin kita bisa menghadapi apapun bersama, kata Rudy, menatap Maya dengan penuh cinta. Suara lembutnya mengalun dalam keheningan malam, dan Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah merasakan ikatan yang begitu kuat dengan orang lain sebelumnya. Maya tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Aku tidak pernah merasa sehappy ini sebelumnya. Terima kasih telah ada di sisiku, Rudy, balasnya, matanya berbinar. Dalam momen itu, Maya menyadari betapa besar cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta yang tidak hanya didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga saling mendukung dan menginspirasi. Maya mulai merencanakan masa depannya. Dia ingin membuka usaha kecil, sesuatu yang bisa membantunya berbagi kisahnya dan memberi inspirasi bagi orang lain yang menghadapi kesulitan. Dia membayangkan sebuah tempat di mana orang-orang bisa datang untuk mendapatkan dukungan, berbagi cerita, dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Rudy mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satu kata pun. Kita bisa melakukannya bersama, Maya. Aku akan selalu ada untukmu, kata Rudy, suaranya penuh semangat. Maya merasa lebih bersemangat mendengar dukungan itu.
Dia tahu bahwa membuka usaha bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan Rudy di sisinya, semuanya terasa mungkin. Aku ingin membuat tempat yang hangat dan penuh kasih. Tempat di mana orang bisa merasa diterima dan didengar, ujarnya dengan semangat. Rudy mengangguk setuju. Itu ide yang luar biasa, Maya. Kita bisa memulai dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Mungkin kita bisa mengadakan sesi berbagi cerita, atau bahkan workshop kecil untuk membantu mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka, sarannya, dan Maya merasa terinspirasi oleh ide-ide Rudy. Mereka mulai berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan impian itu. Setelah beberapa malam berdiskusi, mereka mulai merencanakan konsep usaha yang ingin mereka bangun. Maya merasakan semangat baru dalam dirinya. Dia mulai menulis ide-ide dan rencana dalam buku catatannya, menggambarkan bagaimana tempat itu akan terlihat dan apa yang akan ditawarkan. Rudy selalu di sampingnya, memberikan dukungan dan masukan yang berharga. Setiap kali mereka berbicara tentang usaha itu, Maya merasa semakin bersemangat. Rudy selalu memberinya motivasi, dan dia merasa bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Kita bisa mulai dengan melakukan riset tentang apa yang dibutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mencari tahu cara terbaik untuk membantu mereka, kata Rudy, dan Maya setuju dengan cepat. Selama beberapa minggu ke depan, mereka menghabiskan waktu bersama untuk melakukan riset. Mereka mengunjungi berbagai tempat, berbicara dengan orang-orang, dan mendengarkan cerita-cerita inspiratif yang membuat mereka semakin yakin akan tujuan mereka. Maya merasa terhubung dengan orang-orang yang dia temui, dan setiap cerita yang dibagikan semakin memperkuat keinginannya untuk membantu. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di kafe kecil, Maya mengungkapkan perasaannya. Rudy, aku merasa bahwa apa yang kita lakukan ini lebih dari sekadar membuka usaha. Ini adalah tentang memberikan harapan dan inspirasi kepada orang lain. Aku merasa terberkati bisa menjalani ini bersamamu, katanya, matanya bersinar penuh rasa syukur. Rudy tersenyum, merasakan kedalaman perasaan Maya. Kita memiliki tujuan yang mulia, dan aku percaya kita bisa membuat perbedaan, jawabnya. Maya merasa bangga bisa berbagi impian dan visi dengan Rudy. Dia tahu bahwa bersama Rudy, mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mereka terus berdiskusi dan merencanakan, menghabiskan waktu berjam-jam untuk membahas detail-detail kecil yang akan membuat usaha mereka istimewa. Tidak hanya itu, mereka juga mulai mencari lokasi yang tepat untuk usaha mereka. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di lingkungan sekitar, mencari tempat yang cocok. Maya melihat bangunan tua yang menarik perhatian. Rudy, lihat itu. Bangunan itu terlihat indah. Mungkin kita bisa menjadikannya tempat usaha kita, katanya, menunjuk ke bangunan yang sudah lama tidak terpakai. Rudy mengangguk, menatap bangunan itu dengan penuh minat. Aku suka ide itu. Kita bisa merenovasinya dan membuatnya menjadi tempat yang nyaman, jawabnya, dan Maya merasakan semangat baru. Mereka mulai merencanakan renovasi bangunan itu, menggambarkan bagaimana interiornya akan terlihat. Maya membayangkan dinding-dinding yang dihiasi dengan foto-foto inspiratif, ruang yang nyaman untuk berbagi cerita, dan sudut-sudut yang hangat untuk berkumpul. Rudy selalu mendukung ide-idenya, dan mereka berdua merasa semakin yakin dengan visi mereka. Setelah beberapa minggu bekerja keras, mereka akhirnya berhasil mendapatkan izin untuk menggunakan bangunan itu. Maya merasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi dengan Rudy di sisinya, dia merasa siap untuk menghadapi semua tantangan. Mereka mulai merencanakan renovasi dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Selama proses renovasi, Maya merasa sangat bersemangat. Dia terlibat langsung dalam setiap detail, mulai dari pemilihan warna cat hingga penataan furnitur. Rudy selalu berada di sampingnya, membantu dan memberikan ide-ide kreatif. Mereka bekerja keras, seringkali sampai larut malam, tetapi setiap saat yang mereka habiskan bersama terasa berharga. Saat bangunan itu mulai terlihat seperti tempat yang mereka impikan, Maya merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat orang-orang datang dan merasakan kehangatan tempat itu. Rudy, kita akan melakukan ini. Kita akan memberikan harapan kepada banyak orang, katanya, matanya berbinar penuh semangat. Rudy tersenyum bangga. Ya, kita akan membuat perubahan yang berarti, Maya.
Aku percaya kita bisa melakukannya, jawabnya, dan Maya merasakan dukungan yang tak ternilai. Setelah beberapa bulan bekerja keras, tempat usaha mereka akhirnya selesai direnovasi. Maya dan Rudy mengadakan acara pembukaan, mengundang teman-teman dan orang-orang yang telah mereka temui sepanjang perjalanan. Maya merasa terharu melihat semua orang berkumpul untuk merayakan momen itu bersama mereka. Terima kasih telah datang. Ini adalah langkah awal bagi kita semua, katanya, suaranya bergetar karena emosi. Rudy berada di sampingnya, memberikan dukungan yang membuat Maya merasa lebih percaya diri. Acara pembukaan itu berlangsung meriah, dipenuhi dengan tawa dan cerita. Maya merasa bahagia melihat orang-orang saling berbagi pengalaman dan inspirasi. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan telah memberikan dampak positif bagi banyak orang. Setelah acara pembukaan, Maya dan Rudy mulai mengadakan sesi berbagi cerita secara rutin. Mereka menawarkan workshop dan acara lainnya yang bertujuan untuk membantu orang-orang menemukan kekuatan dalam diri mereka. Maya merasa terinspirasi melihat orang-orang datang dan berbagi cerita mereka, dan dia tahu bahwa tempat itu telah menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Setiap kali Maya melihat orang-orang tersenyum dan merasa terhubung satu sama lain, dia merasa sangat bersyukur. Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh kasih, di mana setiap orang merasa diterima dan didengar. Suatu malam, saat mereka duduk di teras setelah seharian bekerja, Maya mengungkapkan perasaannya. Rudy, aku tidak bisa percaya semua ini terjadi. Aku merasa sangat beruntung bisa menjalani ini bersamamu, katanya, matanya bersinar penuh rasa syukur. Rudy tersenyum, menatapnya dengan penuh cinta. Kita telah melalui banyak hal bersama, Maya. Ini adalah hasil dari semua kerja keras kita. Aku sangat bangga padamu, ucapnya, membuat Maya merasa dihargai. Maya menyadari betapa besar cinta yang tumbuh di antara mereka. Mereka tidak hanya berbagi impian, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bersama. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju kebahagiaan dan kepuasan. Sejak saat itu, Maya dan Rudy terus bekerja sama, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Mereka menghadapi tantangan dengan kepala tegak, tidak pernah mundur dari impian mereka. Dengan cinta dan keberanian, mereka yakin bahwa mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Maya merasa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dia tidak hanya berhasil mengatasi kesulitan, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Bersama Rudy, dia tahu bahwa mereka bisa membuat perbedaan, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Dalam perjalanan ini, Maya belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri. Dengan dukungan yang tulus dari Rudy, dia menemukan keberanian untuk mengejar impian dan mewujudkannya. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, dan bersama-sama, mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih cerah, penuh cinta dan harapan. Setelah berbulan-bulan berjuang, Maya akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Dia merasakan kebebasan yang luar biasa, setiap langkahnya terasa seperti sebuah kemenangan. Rudy, yang selalu ada di sampingnya, tidak hanya membantu menyembuhkan tubuhnya, tetapi juga memberikan cinta dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Perjalanan mereka bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hubungan yang semakin kuat antara mereka. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang lembut, Maya dan Rudy mengadakan ritual terakhir. Mereka duduk di teras, dikelilingi oleh bintang-bintang yang bersinar cerah. Suasana malam itu begitu tenang, dan Maya merasakan ketenangan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya, dan dia ingin berbagi perasaan itu dengan Rudy. Sekarang aku sudah sembuh berkatmu, Rudy. Aku ingin menepati janjiku, kata Maya, tersenyum lebar. Rudy menatapnya dengan penuh harapan, jantungnya berdebar, merasa bahwa momen ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Tanyanya, suaranya bergetar karena campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Maya mengangguk penuh keyakinan. Ya, aku bersedia. Kamu adalah orang yang membuatku kembali hidup, jawabnya, air mata bahagia mengalir di pipinya. Senyuman di wajah Rudy semakin lebar, dan tanpa ragu, dia melangkah mendekat. Mereka berdua saling berpelukan erat, merasakan cinta yang telah terbangun dari perjalanan panjang ini. Setelah momen bahagia itu,
Mereka duduk kembali di teras, memandang bulan yang bersinar indah. Maya merasa beruntung bisa memiliki seseorang seperti Rudy di sisinya. Dia ingat betapa sulitnya perjalanan mereka, tetapi semua rasa sakit dan kesedihan itu seakan sirna saat dia melihat masa depan yang cerah di depan mereka. Kita sudah melewati banyak hal, Rudy. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku tahu bahwa kita akan melakukannya bersama, ucap Maya, suaranya penuh keyakinan. Rudy mengangguk, merasakan perasaan yang sama. Kita telah membangun sesuatu yang indah, Maya. Aku percaya bahwa cinta kita akan mengatasi segala rintangan yang mungkin datang. Jawabnya, menatap Maya dengan penuh cinta. Dalam momen itu, mereka berdua merasa terhubung dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka tidak hanya merayakan kesembuhan Maya, tetapi juga cinta yang tumbuh kuat di antara mereka. Maya mulai memikirkan rencana untuk pernikahan mereka. Dia ingin menjadikannya momen yang tak terlupakan, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk orang-orang terkasih yang telah mendukung mereka selama ini. Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan pernikahan sederhana namun penuh makna. Maya dan Rudy sepakat untuk mengundang teman-teman dan keluarga terdekat, serta orang-orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Hari-hari berlalu, dan persiapan pernikahan pun dimulai. Maya merasakan kegembiraan yang meluap-luap saat dia memilih gaun, mendekorasi tempat, dan merencanakan semua detail kecil. Rudy selalu di sampingnya, membantu dengan semua rencana dan memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Mereka menikmati setiap momen persiapan, saling berbagi tawa dan cerita, memperkuat ikatan mereka lebih jauh lagi. Seiring mendekatnya hari pernikahan, Maya mulai merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia ingin segala sesuatunya sempurna, tetapi juga tahu bahwa yang terpenting adalah cinta yang mereka miliki satu sama lain. Rudy selalu mengingatkannya untuk tetap tenang. Ingat, Maya, ini adalah tentang kita. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama, katanya dengan lembut. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Maya bangun dengan perasaan campur aduk. Dia melihat cermin dan tersenyum pada refleksinya. Gaun pengantin putih yang dia pilih terasa sempurna untuknya. Dan saat dia mengenakannya, dia merasa seolah-olah siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ketika Rudy melihatnya untuk pertama kali, matanya berbinar penuh kekaguman. "Kamu terlihat sangat cantik, Maya," ucapnya, suaranya penuh emosi. Maya merasakan jantungnya berdebar kencang, merasa beruntung bisa berbagi momen ini dengan Rudy. Upacara pernikahan berlangsung di taman yang indah, dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni dan suara burung yang berkicau. Teman-teman dan keluarga berkumpul untuk merayakan cinta mereka. Saat Maya melangkah menuju altar, dia merasakan semua mata tertuju padanya, tetapi semua itu terasa seperti mimpi yang indah. Rudy menunggu di altar, senyumnya membuat Maya merasa tenang. Ketika mereka saling bertukar janji, Maya dan Rudy merasakan kedalaman cinta mereka yang sebenarnya. Setiap kata yang diucapkan terasa begitu kuat dan tulus. "Aku berjanji untuk mencintaimu dalam suka maupun duka, untuk mendukungmu dalam setiap langkah yang kau ambil," ucap Rudy, dan Maya merasakan air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku berjanji untuk selalu berada di sisimu, untuk saling mendukung dan mencintai tanpa syarat," balas Maya, suaranya bergetar penuh emosi. Setelah upacara, mereka merayakan dengan pesta kecil yang penuh kebahagiaan. Musik mengalun, dan semua orang menari, tertawa, dan berbagi momen indah. Maya dan Rudy berkeliling, menyapa tamu-tamu dan merasakan cinta yang mengalir di antara mereka. Maya merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan, dan dia tahu bahwa semua usaha dan perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Malam itu, saat mereka duduk bersama di teras, Maya memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. "Rudy, aku merasa seperti mimpi. Semua ini terasa begitu sempurna," katanya, suaranya lembut. Rudy tersenyum, merasakan kehangatan cinta di antara mereka. "Ini baru awal, Maya. Kita akan terus menciptakan kenangan indah bersama," jawabnya, menggenggam tangan Maya erat. Kisah mereka berlanjut, bukan hanya tentang sembuhnya tubuh, tetapi juga tentang cinta yang tulus dan ketahanan. Mereka siap menghadapi dunia bersama, membangun masa depan yang penuh kebahagiaan dan harapan. Maya menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan di dalam diri
dan berbagi cinta dengan orang-orang terkasih. Selama bulan-bulan berikutnya, pasangan ini terus menjalin hidup bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka menghadapi tantangan baru dengan keberanian dan cinta, selalu mengingat perjalanan yang telah membawa mereka ke titik ini. Maya merasa beruntung memiliki Rudy di sisinya, dan Rudy merasa bahagia bisa menjadi bagian dari kehidupan Maya. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, memikirkan tentang impian dan tujuan yang lebih besar. Maya ingin membuka usaha baru yang akan membantu orang-orang di komunitas mereka, dan Rudy selalu mendukungnya. Mereka membahas ide-ide dan merancang rencana untuk mewujudkannya, saling memberi masukan dan dukungan. Suatu hari, saat mereka duduk di teras, Maya mengungkapkan keinginannya. "Rudy, aku ingin memberi kembali kepada orang-orang yang mendukungku selama ini. Aku ingin membuka tempat di mana orang-orang bisa merasa diterima dan didengar, seperti yang kita lakukan dulu," ucapnya, matanya bersinar penuh semangat. Rudy mengangguk setuju, merasakan gairah Maya. "Itu ide yang luar biasa. Kita bisa menciptakan ruang di mana orang-orang bisa berbagi cerita dan menemukan kekuatan dalam diri mereka," jawabnya, semangatnya membara. Mereka mulai merencanakan usaha baru itu, meneliti lokasi yang tepat dan jenis layanan yang akan mereka tawarkan. Maya merasa terinspirasi oleh ide untuk membantu orang lain, dan Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan motivasi. Mereka bekerja sama, saling berbagi ide dan impian, menciptakan visi yang lebih besar dari sekadar usaha. Seiring waktu berjalan, Maya dan Rudy semakin mendalami rencana mereka. Mereka mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi usaha, berbicara dengan orang-orang yang telah menjalani pengalaman serupa, dan mendengarkan cerita mereka. Setiap percakapan memberikan inspirasi baru bagi Maya, dan Rudy selalu di sampingnya, memberikan dukungan yang tulus. Setelah beberapa bulan merencanakan, mereka akhirnya menemukan lokasi yang sempurna. Sebuah bangunan yang telah lama tidak terpakai, tetapi memiliki potensi besar. Maya merasa begitu bersemangat saat melihatnya. "Ini dia, Rudy, ini bisa menjadi tempat yang kita impikan," katanya, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Rudy mengangguk setuju, merasakan antusiasme Maya. "Kita bisa menjadikannya tempat yang hangat dan penuh kasih untuk orang-orang yang membutuhkan," jawabnya, senyumnya lebar. Mereka mulai merencanakan renovasi bangunan itu, membayangkan bagaimana tempat itu akan terlihat. Maya ingin menciptakan suasana yang nyaman, di mana orang merasa diterima dan bisa berbagi cerita. Rudy selalu mendukung setiap ide yang dia miliki, dan mereka berdua merasa semakin yakin dengan visi mereka. Selama proses renovasi, mereka menghabiskan waktu bersama, bekerja keras untuk mewujudkan impian mereka. Maya merasakan kebahagiaan yang meluap-luap saat melihat bangunan itu berubah. Rudy selalu ada di sampingnya, membantu dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Mereka berbagi tawa dan cerita, memperkuat ikatan mereka lebih jauh lagi. Setelah beberapa bulan bekerja keras, tempat usaha mereka akhirnya siap dibuka. Maya merasa sangat bersemangat. Dia mengundang teman-teman dan orang-orang yang telah mendukungnya selama ini untuk merayakan momen itu bersama. Saat acara pembukaan dimulai, Maya merasakan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Semua orang berkumpul, saling berbagi cerita dan merayakan cinta yang mengalir di antara mereka. Maya dan Rudy berkeliling, menyapa tamu-tamu dan merasakan cinta yang mengalir di antara mereka. Setiap tawa dan senyum dari orang-orang yang hadir membuat Maya merasa berharga. Dia tahu bahwa semua usaha dan perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Dalam momen itu, dia merasa terhubung dengan semua orang, dan cinta yang mereka bagikan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah acara pembukaan, Maya dan Rudy mulai mengadakan sesi berbagi cerita secara rutin. Mereka menawarkan workshop dan acara lainnya yang bertujuan untuk membantu orang-orang menemukan kekuatan dalam diri mereka. Maya merasa terinspirasi melihat orang-orang datang dan berbagi cerita mereka, dan dia tahu bahwa tempat itu telah menjadi sumber harapan bagi banyak orang. Setiap kali Maya melihat orang-orang tersenyum dan merasa terhubung satu sama lain, dia merasa sangat bersyukur. Rudy selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Mereka bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh kasih, di mana setiap orang merasa diterima dan didengar. Maya dan Rudy terus melangkah maju, menghadapi tantangan dengan keberanian dan cinta. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan dukungan satu sama lain,
mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Kisah mereka bukan hanya tentang sembuhnya tubuh, tetapi juga tentang cinta yang tulus dan ketahanan. Dengan semangat baru dan keberanian yang mengalir dalam diri mereka, Maya dan Rudy melanjutkan perjalanan hidup bersama. Mereka tidak hanya membangun usaha, tetapi juga menciptakan kenangan indah yang akan selalu mereka ingat. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju kebahagiaan dan kepuasan, dan mereka tahu bahwa cinta mereka akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, Maya dan Rudy menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa dengan cinta dan ketekunan, segala sesuatu mungkin terjadi. Mereka tidak hanya membantu diri mereka sendiri, tetapi juga memberi harapan kepada orang lain yang menghadapi kesulitan. Maya merasa bangga bisa berbagi kisahnya dan melihat bagaimana orang-orang yang datang ke tempat mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka. Rudy selalu di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Mereka adalah tim yang kuat, dan bersama-sama, mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang lebih cerah, penuh kebahagiaan dan cinta. Kisah mereka adalah perjalanan panjang yang tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga kehidupan banyak orang di sekitar mereka. Maya dan Rudy telah membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Dengan semangat dan keberanian, mereka siap menghadapi dunia, membangun masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan bersama. Sekian, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, agar sahabat Tiara tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.